Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan isu kontemporer, kesehatan, Dan agama. Saya Adinda Putri Gita Cahyani, NIM 01921001. Saya Arwana Damayanti dengan NIM 109210004. saya Dinda Ayu Wulandari, NIM 109210007. Assalamualaikum, saya akan menerangkan tentang aborsi. Aborsi merupakan masalah kesehatan masyarakat karena memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu. Bagaimana diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan, infeksi, dan ekslampsia. Namun sebenarnya aborsi juga merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk komplikasi pendarahan dan sepsis. Akan tetapi kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai pendarahan atau sepsis. Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah. Aborsi dalam perspektif hukum Islam meluruskan problema perempuan di mata publik. Sementara di satu pihak aborsi dianggap ilegal dan dilarang oleh agama, sehingga masyarakat cenderung menyembunyikan kejadian aborsi. Di lain pihak, aborsi terjadi di masyarakat. Ini terbukti dari berita yang ditulis di surat kabar tentang terjadinya aborsi di masyarakat. Selain dengan mudahnya didapatkan jamu atau obat-obatan, peluntur serta dukun pijat untuk mereka yang terlambat datang bulan. Pengertian umum aborsi. Istilah aborsi secara bahasa berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan atau membuang janin dalam terminologi kedokteran. Aborsi berarti terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum berarti pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya. Meskipun istilah ini tentunya memerlukan penjelasan yang lebih terinci lagi, terutamanya dalam relativitas batas terhentinya kehamilan dan terkait dengan proses yang melatar belakang pengguguran atau keguguran kandungan. Namun, data dipastikan bahwa pada umumnya memiliki substansi pemaknaan yang hampir sama dalam agama. Aborsi dalam pandangan hukum Islam dalam menentukan hukum suatu persoalan, seseorang mujtahid haruslah menempuh beberapa hal tahapan-tahapan penelusuran hukum permasalahan. Tentu haruslah sesuai dengan runtunan atau urutan berdasarkan hukum Islam. Hal ini menjadi sebuah keharusan bagi seorang mustahid yang betul-betul ingin mengkaji Al-Quran dengan tetap menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai acuan dan rujukan, sebab sangatlah naif kiranya seorang yang ingin mengkaji dan menggali derivasi pemaknaan yang sama, namun tentunya dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda apabila dilakukan penelitian yang melingkupi penyebab terjadinya pengguguran atau keguguran. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan tentang transplantasi. Transplantasi adalah rangkaian tindakan medis untuk memindahkan organ
dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain atau tubuh sendiri dalam rangka pengobatan untuk menggantikan organ atau jaringan tubuh yang tidak berfungsi. Transplantasi menurut hukum Islam mengenai praktek transplantasi organ tubuh manusia terdapat beberapa persoalan dan membutuhkan dasar hukum sebagaimana yang disyariatkan Islam. Persoalan-persoalan tersebut diantara lain yaitu 1. Transplantasi donor dalam keadaan hidup atau sehat. Yang kedua, transplantasi donor dalam keadaan koma. Yang ketiga, transplantasi donor dalam keadaan meninggal. Yang keempat, transplantasi donor terhadap orang non-muslim mendonorkan organ tubuh sama halnya dengan menyediakan harta. Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah solusi yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern. Banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dan pasien menerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Adapun pendapat di kalangan ulama berbeda-beda terkait transplantasi organ tubuh manusia. Adanya yang menentang dan ada pula yang memperbolehkan dengan ketentuan syarat apabila praktik ini dilakukan tanpa hal yang mendesak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bayi tabung. Bayi tabung atau dikenal juga sebagai pembuahan in vitro merupakan teknik pembuahan yang dilakukan di luar tubuh perempuan. Program yang satu ini merupakan metode yang dilakukan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesuburan atau tidak bisa memperoleh keturunan saat berbagai macam metode lain yang dilakukan tidak berhasil. Meski kini program bayi tabung sedang marak dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan, namun sebenarnya kegiatan yang satu ini masih menjadi pro dan kontra dalam agama Islam. Nah, akan tetapi dalam agama Islam, metode bayi tabung ini masih dalam pro dan kontra karena mendatangkan pihak ketiga sehingga dianggap sebagai haram. Metode bayi tabung dan inseminasi yang merupakan pihak ketiga selain dari suami dan istri dalam metode pemanfaatan sperma, sel telur, atau rahim hukumnya haram dalam Islam. Hal tersebut telah disetujui oleh para ulama. Musyawarah para ulama-ulama telah merangkum aturan lengkap melakukan program bayi tabung menurut Islam. Yang pertama, metode pihak ketiga mendatangkan pihak ketiga sehingga dianggap haram. Yang kedua, bayi tabung pada masa idah hukumnya haram. Apabila metode yang dilakukan yakni bayi tabung dan inseminasi sesudah wafat sang suami, maka para ulama juga memiliki perbedaan pendapat dan tetap mengharamkannya. Pasalnya, sang suami yang memiliki sperma sudah wafat, sehingga pernikahan pun juga sudah berakhir. Jika masa inseminasi tetap dilakukan pada masa idah, maka hal tersebut menjadi pelanggaran. Keputusan itu sudah disetujui oleh para ulama MUI. Yang ketiga, diperbolehkan dalam ikatan suami dan istri apabila inseminasi buatan atau bayi tabung dilakukan saat masih berada dalam ikatan suami istri. Maka metode tersebut diperbolehkan oleh kebanyakan ulama kontemporer sekarang ini. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, dilaksanakan atas ridho suami dan istri. 2. Inseminasi akan dilaksanakan saat masih berada dalam suatu status perkawinan. Ketiga, dilaksanakan sebab keadaan yang darurat supaya bisa hamil. Keempat, perkiraan dari dokter yang kemungkinan besar akan memberikan hasil dengan cara memakai metode tersebut. Yang kelima, aurat perempuan hanya diperbolehkan dibuka saat keadaan darurat dan tidak lebih dari keadaan darurat. Yang terakhir, tenaga medis yang melakukan metode tersebut adalah dokter perempuan atau muslimah apabila memungkinkan. Namun jika tidak memungkinkan, maka dilakukan oleh dokter perempuan non-muslimah. Cara lain adalah dilakukan oleh dokter laki-laki muslimah yang sudah bisa dipercaya, dan jika tidak ada pilihan maka dilakukan oleh dokter non-muslimah laki-laki. Yang keempat, bayi tabung dengan jenis kelamin sesuai keinginan. Bayi tabung dilakukan untuk menghasilkan anak dengan jenis kelamin yang sesuai dengan keinginan yang memiliki
dua rincian antara lain. Yang pertama memiliki tujuan untuk menyelamatkan penyakit keturunan. Yang kedua, tidak diperbolehkan jika hanya mengikuti keinginan saja. Yang kelima, sperma atau air mani yang dikeluarkan dengan cara yang tidak tepat. Apabila sperma yang dikeluarkan tidak tepat di tabung tersebut milik suami istri tetapi cara mengeluarkannya tidak muhtaram, maka hukumnya haram. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.